Sebenarnya seorang psikolog itu sangat penting, tapi terlihat tidak penting. Kalau seorang MPD yang menjalin hubungan, ini biasanya akan lebih toksik ke pasangannya gitu. Karena kenapa? Karena memang orang yang MPD ini dia lebih cenderung ingin mengontrol pasangannya gitu. Sementara pasangannya pasti kan nggak mau dikontrol terus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sudut Kabar. Sama saya Ken Karisma, kita ada di segmen baru namanya Corner Talk. Yang kali ini saya dengan seorang narasumber yang istimewa sekali, yaitu Mbak Salma Nur Saida. Selamat sore Mbak. Sore Mas. Jadi untuk diketahui, Mbak Salma Nur Saida ini adalah seseorang istimewa yang sedang menjalankan prakteknya ada di kantor ataupun praktek psikolog Pancarona. Jadi praktek psikolog Pancarona di area Kediri yang mana terdapat di Desa Sambirejo, Kecamatan Gampeng. Yang mana sebenarnya seorang psikolog itu sangat penting, tapi terlihat tidak penting. Jadi dari beberapa pengalaman ataupun fenomena yang terjadi sekarang itu ternyata kehadiran psikolog itu sangat dibutuhkan juga, Mbak. Apa kabar, Mbak Salma? Alhamdulillah sehat. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, Mbak ya, sebenarnya tentang penting tapi terlihat tidak pentingnya seorang psikolog ini sendiri juga kan. Iya. Mbak Salma, kita langsung to the point aja sih. Kita di Corner Talk ini mau kita ungkap beberapa fakta sebenarnya ataupun hal-hal yang sebenarnya ini penting banget untuk diketahui teman-teman, di mana seorang psikolog ini sendiri hadir sebenarnya untuk solving problem. Selain itu juga ada kebutuhan-kebutuhan di mana psikolog itu untuk beberapa job ataupun applying pekerjaan perlu ya Mbak, itu kadang tes psikologi atau apa aja kan. Mbak sama ngobrol ringan aja nih Mbak. Jadi kapan sih orang ataupun teman-teman Gen Z ataupun sebangsanya, segenerasinya itu harus datang ke seorang psikolog? Itu bisa dijelasin nggak Mbak? Sedikit atau banyak nggak apa-apa deh. Oke. Jadi kapan gitu ya seorang bisa dikatakan aku butuh ke psikolog? Iya. Ya. Ini nih bedanya psikolog sama kalau ke dokter gitu ya. Kalau ke dokter kita baru sakit ya sudah muncul baru ke dokter gitu ya. Kalau ke psikolog biasanya kan penyakitnya nggak kelihatan ya kan Mas. Biasanya tuh penyakitnya dari dalam. Dan itu kebanyakan orang itu nggak sadar akan hal itu gitu. Jadi karena nggak kelihatan, makanya dia nggak buru-buru aware, akhirnya nggak ke psikolog gitu. Nah, kapan sih kita harus datang ke psikolog gitu? Pertama, ketika kita sudah merasa kita nggak bisa handle nih tentang problem yang ada di dalam hidup kita. Misalnya sudah banyak sekali konflik gitu ya di dalam hidup kita sudah nggak mampu nih, aku sudah bingung aku harus kemana gitu. Nah, kita bisa datang ke psikolog dengan cuman kita cerita aja biasanya ya, cerita aja, curhat aja apa hal-hal yang remeh pun itu bisa membantu kita untuk jadi lebih enak gitu datang ke psikolog. Terus kadang ada orang juga yang nggak sadar gitu, yang sadar justru orang lain gitu. Seperti contohnya ketika ada seorang ini dia sudah nggak mau beraktivitas misalnya, sudah kerjanya cuma mengurung diri aja di kamar gitu, nggak mau mandi, nggak mau makan gitu ya, atau makannya berlebihan, atau tidurnya berlebihan gitu. Suatu hal yang berlebihan. Nah, itu biasanya orang-orang sekitar tuh juga harus lebih aware, harus segera bawa ke psikolog. Pasti ada something wrong nih di orang ini gitu. Kayak gitu. Sih, Mas. Jadi banyak kadang itu orang tuh gak menyadari ya Mbak, malah yang sadar orang lain yang lihat nih itu juga kan. Oh, jadi seperti itu jadi. Gini Mbak, tanya sebenarnya ke psikolog itu gimana sih mekanismenya, atau kita tuh juga mau ngasih info ke teman-teman nih juga tentang kiranya wah ke psikolog nanti aku ada prosedur-prosedur yang bikin pusing nih, atau sorry ini Mbak ya kalau gini pasti mahal ini juga itu kan sebenarnya kalau rasa ini relatif, tapi menurut Mbak Salma ini seperti apa sih Mbak, maksudnya kok itu apakah ada prosedur yang ribet atau cukup datang aja dan
kita menceritakan keluhannya kayak seperti kita sakit harus ke dokter gitu, Mbak. Ya, untuk datang ke psikolog sebenarnya aksesnya sudah banyak sekali ya. Dari pemerintah pun juga sudah menyediakan banyak sekali psikolog. Sekarang di puskesmas itu juga ada, di rumah sakit juga ada, dan itu sudah bisa dijangkau oleh BPJS gitu ya sebenarnya. Nah, kalau untuk banyak juga psikolog yang sudah buka praktek pribadi seperti saya nih salah satunya ya. Di sini saya buka praktek di Pancarona gitu. Jadi tinggal hubungi aja, nanti ada IG-nya gitu, nanti tinggal hubungi aja. WA, terus mendaftar gitu, nanti kita jadwalkan mau konseling hari apa, jam berapa gitu. Wah, ya semudah itu ternyata. Ini macam teman-teman, ini info ya. Jadi ternyata tidak sesulit ataupun seribet yang kita bayangkan. Cukup misalkan walaupun di puskesmas, di rumah sakit ada yang praktek pribadi pun juga ada, seperti Mbak Salma ini. Oh ya, catat nih ada praktek psikolog Pancarona. Kalau yang ada teman-teman yang ada di Kediri Raya, silahkan calling aja. Kepoin di IG-nya, di Instagram-nya, langsung aja nanti WA, jadwalin aja juga nanti kapan harus ketemu dan konsul. Daripada nih Mbak ya, fenomenya sekarang kadang kan kalau kita punya problem yang kita nggak bisa handle, kita ceritanya ke temen, buru-buru nih temen, kalau kita bisa lega cerita ke temen, tapi ternyata nih temen nih malah jadi toksik nih, malah tambah berat nih masalahnya. Sebenarnya kalau teman biasanya itu ada yang subjektif banget nih Mbak. Oh yang salah itu dia, harusnya gini, jadi kan malah tambah runyam nih. Harusnya memang ke beliau nih yang memang sudah sekolah lama teman-teman, memang untuk handle hal-hal kayak gini juga. Ini juga kru-kru ini juga penting Mbak, ini soalnya jarang mandi, makannya nggak teratur, ini juga. Ini harus konsultasi juga nih Mbak Salma. Ini kita cerita tentang keseharian aja. Mbak, umumnya hal-hal yang biasa muncul, case-case yang biasa muncul yang ditangani Mbak Salma, yang terjadi secara umum itu seperti apa sih Mbak? Atau mungkin ini sebagai informasi aja nih, biar kiranya teman-teman ternyata perlu ke psikolog, tapi dia nggak menyadari nih umum case yang terjadi di masyarakat tuh apa aja sih Mbak? Mungkin Mbak Salma bisa sebutin beberapa aja sih yang biasanya umum terjadi. Ya, kalau yang zaman-zaman sekarang itu ya kebanyakan klien saya itu malah cenderung ke anak-anak yang Gen Z remaja. Ya, anak-anak sekolah SMP itu sudah mulai SMP, SMA, ya itu. Kenapa coba tebak apa permasalahannya? Ini percintaan pasti kalau SMP SMA. Itu sudah jadi problematika psikologis ya Mbak ya? Iya benar. Rata-rata seperti apa sih Mbak case-nya? Iya, jadi mereka kan ini kan remaja ya, masa peralihan gitu ya dari anak-anak ke dewasa gitu. Jadi mereka kan secara hormonal, secara psikologis juga dia meraih perubahan yang cukup drastis gitu. Ditambah sudah mulai timbul nih ketertarikan sama lawan jenis gitu ya. Terus ditambah juga mungkin ada beberapa orang yang punya problem di masa lalu, ada beberapa orang yang ada problem di keluarganya gitu. Ditambah ketemu sosok pasangan lagi nih. Terus ditambah apalagi kalau dia belum mampu nih problem solvingnya belum yang mateng banget, ditambah sudah ketemu sama pasangan yang mungkin ada pasangan yang toksik lah ibaratnya ya. Kalau kita sebut namanya toxic relationship gitu ya. Yang lagi happening toksik gitu ya. Itu. Nah, kebanyakan anak remaja itu kadang kesusahan di situ. Kita yang dewasa aja kadang nggak sadar ya kalau kita berada di hubungan yang toksik gitu. Apalagi anak-anak remaja Gen Z yang kayak gitu, ditambah adanya faktor-faktor dari media sosial yang luar biasa sekali mempengaruhi gimana sih caranya orang ini dalam berhubungan gitu. Kayak gitu tuh sangat banyak sekali saya temui kasus seperti itu. Ya, jadi memang kita fokus aja ke beberapa case Gen Z ya. Memang sekarang sama mungkin dengan era saya jenengan mungkin agak beda ya Mbak. Mungkin sekarang karena media sosial begitu gencarnya. Jadi bahkan belum di usianya pun kadang ada ketertarikan sama lawan jenis atau apa. Saya itu juga kalau dulu
era kita SMP, saya SMP, yang namanya ngegalau itu belum ada atau jarang terjadi. Sekarang anak SMP aja bisa galau nih Mbak ini. Tapi memang itu diperlukan lagi untuk konsultasi ke psikolog. Mbak, treatmentnya kayak apa sih Mbak? Maksudnya itu kasih tips Mbak, maksudnya treatment yang diberikan ketika menghadapi mungkin anak SMP yang lagi di toxic relationship, itu mengurainya secara keilmuan kalau di psikologi itu kayak apa sih? Simpelnya aja nih Mbak. Kalau kita tuh, kalau nanti dari bahasa kedokteran rumit juga, mungkin Mbak Salma bisa ngejelasin cara sederhananya ngurainya itu kayak apa sih biar teman-teman lain nggak takut juga nih kalau mau konsultasi ini juga gitu, biar bisa terbuka. Kita bahas dulu apa sih toxic relationship gitu ya. Jadi dikatakan hubungan itu sudah toxic relationship itu ketika di dalamnya itu sudah nggak sehat banget, dimana di dalamnya itu sudah banyak sekali konflik, sudah banyak sekali manipulatif gitu. Misalnya contohnya di dalam hubungan itu sudah mulai ada satu pihak yang dia sudah mulai mendominasi pihak lainnya gitu. Nah terus kemudian satu pihaknya juga sudah merasa dia keberatan untuk berkorban untuk pasangannya misalnya. Terus ini sih yang lebih parah ketika di dalam hubungan itu sudah ada kekerasan baik verbal maupun fisik. Nah itu kebanyakan anak remaja sekarang banyak sebenarnya yang mendapatkan kekerasan itu, cuman mereka karena takut, karena masih berkebutuhan sama pasangannya ini, akhirnya dia tetap stay di situ di dalam hubungan itu, padahal itu sudah nggak sehat banget gitu kan ya. Terus ditambah juga sudah mulai ada ketergantungan yang nggak sehat. Aku udah nggak bisa sama siapa-siapa, aku maunya sama kamu, aku nggak bisa sama hidup gitu. Nah, itu berarti udah mulai toksik gitu. Iya benar. Dan itu harus segera sadar gitu. Sebenarnya itu bisa sebenarnya bisa kita lihat sendiri. Coba kita lihat di dalam hubungan itu gimana sih selama aku berhubungan. Apakah selama berhubungan itu aku sudah bisa berkembang atau menjauh lebih baik atau lebih buruk, atau selama berhubungan itu aku jadi jauh lebih bahagia, atau aku ketika berhubungan justru aku jadi makin sedih, sering galau gitu, atau ketika dalam berhubungan aku punya teman yang lebih luas, atau ketika aku berhubungan justru aku sempit nih pertemananku sama teman-teman. Nah coba kita introspeksi diri dulu gitu. Kalau misalnya kita kesusahan, kita bisa kok sharing sama teman atau orang-orang yang dipercaya, atau bisa juga datang ke psikolog. Nanti pasti akan dibantu satu persatu jalannya kayak gitu. Benar sih, sebenarnya kadang tuh ada hal-hal simpel yang kita sendiri itu nggak menyadari, Maksudnya kalau kita menjalin hubungan ternyata tidak malah menjadikan lebih baik, malah yang dulunya kita tuh bersosialisasi jadi lebih tertutup. Jadi yang dulunya kita tuh sangat enak untuk berbisnis ataupun interaksi jadi nggak enak, kayak gitu. Sebenarnya itu kan toxic hubungan di situ juga. Mbak, ini ada hal yang menarik ini Mbak, fenomena yang mungkin fenomena ini muncul menurutku saat lagi gembar-gembarnya kita itu menggunakan media sosial nih. Ini fenomena NPD Mbak. Jadi sebenarnya kalau aku browsing nih Mbak, browsing kok banyak banget ya, maksudnya beberapa kriterianya itu banyak banget fenomena itu di sekarang nih Mbak, di orang yang menggunakan media sosial atau kadang itu teman-teman, kadang itu kalau aku mau nyentil itu gimana, tapi ini beneran deh, kayak maksudnya kayak ciri-cirinya itu sama kayak yang aku browsing itu apakah itu juga hal-hal yang harus ditangani oleh seorang psikolog? NPD itu sendiri Mbak ya. Jadi NPD, seorang bisa dikatakan NPD itu nggak bisa hanya lewat searching Google ya pertama. Itu namanya kayak self diagnose ibaratnya. Jadi harus memang datang ke psikolog. Jadi nanti psikolog akan melakukan assessment, baru nanti bisa didiagnosis dia mengalami NPD. Cuman ada beberapa kriteria seseorang yang mengalami NPD, seperti dia lebih cenderung dominan. Ada keinginan untuk dominan, terus kemudian empatinya itu juga kurang.
gitu. Itu merupakan salah satu dari ciri-ciri ya, beberapa ciri-ciri dari orang yang MPD gitu. Jadi memang perlu tindak lanjut untuk mengetahui itu lebih jauh ya Mbak juga itu. Ya memang. Nah ini penting banget nih buat teman-teman nih yang merasa mungkin sudah mulai aku pengen mendominasi dan tidak mau kalah ini gitu. Jadi ini juga ada. Ini efeknya, sorry nih Mbak, yang kalau menurut pengetahuan Mbak nih ya sebagai psikolog, efeknya ini kan tidak hanya di orang lain ya, di diri sendiri pun sebenarnya efeknya juga buruk juga ya Mbak ini kalau NPD ini sendiri juga. Kalau menurutku juga kacau juga nih kalau punya teman yang kalau mungkin kita cenderung bisa lebih cuek dengan kondisi teman yang dominan ya. Kadang itu kita bisa mengalah atau apa. Tapi kalau arahnya ke disempatik ataupun empatinya kurang nih Mbak, kelihatannya ini kok efeknya, efeknya ini bisa bahaya juga nih. Mbak bisa ngejelasin nggak sih Mbak? Maksudnya itu mungkin kapan nih ketika kita tuh harus ke psikolog yang kaitannya dengan NPD ini sendiri, apakah bisa didiagnosa seperti toxic relationship tadi, ketika kita merasa ketika menjalin hubungan, ketika kita introspeksi, oh ini aku mulai tambah jadi gak karuan nih, yang harusnya biasanya aku bisa bersosialisasi sekarang malah jarang bersosialisasi, sekarang yang harusnya aku tuh bisa menjalin hubungan yang lain untuk kepentingan banyak orang, ini malah jadi itu. Apakah NPD itu bisa didiagnosa dengan baik kita sendiri atau memang kita harus mengkonsultasikan gitu? Jadi NPD ini biasanya orang-orang tuh dia sendiri yang mengalami NPD ini kurang berasa biasanya. Malah justru orang-orang di sekitarnya malah biasanya yang lebih kerasa kok orangnya seperti ini. Apalagi kalau di dalam hubungan ya. Kalau seorang NPD yang menjalin hubungan ini biasanya akan lebih toksik ke pasangannya gitu. Biasanya seperti itu. Cuman nggak selalu, cuman ada beberapa istri yang seperti itu. Karena kenapa? Karena memang orang yang MPD ini dia lebih cenderung ingin mengontrol pasangannya gitu. Sementara pasangannya pasti kan nggak mau dikontrol terus gitu ya. Jadi itu mungkin dari pasangannya mungkin nanti akan berkeluh kesah mengenai pasangannya yang MPD ini. Jadi dengan mungkin pasangannya membawa seorang yang MPD ini ke psikolog, mungkin nanti akan bisa diasesmen dan didiagnosa, ataupun kalau perlu mungkin bisa diintervensi seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu sih, karena MPD artistik ya. Ya, artistik. Jadi dalam dirinya sendiri itu kadang dia nggak berasa gitu. Makanya itu. Jadi efeknya itu yang luar biasa sekali kalau MPD ini sendiri. Ngomong-ngomong, Mbak ini juga pernah ada ataupun seorang klien ataupun yang berkonsultasi masalah NPD ini pernah ada Mbak? Pernah ada juga. Terus di persentase terbanyak Mbak. Jadi yang datang ke Mbak ini pasien yang seperti apa sih maksudnya? Yang persentase terbanyaknya selain anak-anak sekolah tadi, apakah sorry nih Mbak, kadang tuh aku tuh di usia saya yang menjelang 40 lah katakanlah, 30 banyak nih Mbak. Ini kaitannya selalu dengan relationship ataupun inner child ataupun masa lalu yang kayak gimana itu apakah juga mendominasi di beberapa pasien Mbak gitu? Kalau itu balik lagi ke ini ya, faktor trigger atau pencetus atau faktor sebelumnya yang mengakibatkan dia mengalami MPD. Kan banyak sekali ya. Orang itu mengalami MPD karena dulu di keluarga ada yang mendapatkan kekerasan atau keluarganya tidak bahagia atau dulu pernah mendapatkan bullying, banyak sekali macamnya gitu ya. Nah itu yang bisa juga menjadi faktor dia mengalami MPD gitu. Terus apalagi kalau trauma masa lalu yang belum selesai itu juga sangat berpengaruh juga gitu. Dan itu harus diselesaikan gitu ya Mas ya. Karena bisa berpengaruh juga nanti di hubungan dia atau di kehidupan dia selanjutnya gitu. Mbak, adakah tingkatan sih Mbak ketika orang itu sebenarnya butuh penanganan seorang psikolog?
tapi itu terlambat ataupun berapapun jangkanya itu nggak masalah. Nggak, intinya nggak ada kata terlambat untuk pergi ke psikolog. Nah, itu bisa ngejelasin nggak Mbak? Maksudnya itu tingkatan. Jadi kalau kalau penyakit kan kadang ada yang kronis, ada yang akut, kayak gitu. Apakah dari tingkatan-tingkatan ini masih bisa ditangani oleh psikolog ataupun seperti apa, bisa dijelasin nggak Mbak? Biar aku sendiri juga kayak khawatirnya kan kadang ada, wah sebenarnya ini perlu penanganan segera ini, tapi ada momen-momen yang membuat kita itu kadang itu nanti dulu deh kayak gitu, mungkin seperti itu. Aku bisa jelasin soal itu nggak Mbak? Ada tingkatan-tingkatan kapan kita harus ke psikolog? Apakah ini terlambat? Apakah ini masih bisa ditangani? Ataupun ini terlambat tapi sebenarnya tetap masih bisa ditangani? Gitu. Seperti itu Mbak. Seperti yang udah Mas bilang di awal tadi ya, nggak ada kata terlambat untuk datang ke psikolog gitu ya. Jadi kapan aja teman-teman bisa datang ke psikolog gitu ya, entah itu masalah ringan atau berat gitu ya. Karena setiap orang itu menganggap suatu masalah itu kan beda-beda ya. Kadang yang cuman kehilangan bolpen aja misalnya, itu bisa jadi berat, bisa bikin stres. Ada juga yang orang yang ditinggalkan orang yang disayang meninggal, itu hal yang biasa. Jadi macam-macam. Jadi datang aja ke psikolog gitu, nggak apa-apa. Kita pasti akan sedia dengan senang hati mendengarkan cerita kalian gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut. Biasanya kan takut nanti kalau di psikolog pasti dijudge atau apa gitu, atau takut rahasianya akan bocor gitu. Tenang aja karena kita punya kode etiknya gitu ya. Ya benar-benar. Dan sudah diatur. Kita pasti akan menjaga rahasia itu dan kita selalu bersedia dengan senang hati mendengarkan cerita itu. Nah itu teman-teman, jadi nggak usah takut untuk ke psikolog. Kiranya teman-teman ini lagi butuh treatment yang lebih nyaman. Karena ini pengalaman aku sendiri Mbak, ini juga seperti yang aku bilang di awal tadi. Kadang khawatirnya kita itu akan salah bercerita ketika kita punya masalah yang dirasa ketika kita bercerita ke teman itu malah jadi enteng. Tapi sebenarnya tambah berat nih, tapi kita merasa enteng. Nah, khawatirnya kalau memang ke psikolog memang kan bisa diurai secara keilmuan karena yang jelas profesional orangnya juga. Mbak, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Ini pertanyaan terakhir ataupun sharing terakhir. Ada nggak kasus terberat yang Mbak pernah tanganin itu seperti apa sih Mbak? Adakah yang kayak gimana, bisa diceritain pengalamannya sih Mbak? Kasus yang Mbak Salma itu kiranya itu ini berat banget nih, tapi ini ternyata teratasi itu. Ada nggak Mbak yang paling berat, mungkin Mbak bisa ceritain gitu? Kalau saya pribadi sih, permasalahan yang berat menurut saya kalau saya mendapatkan klien itu masih anak-anak atau remaja yang mungkin mendapatkan permasalahan di keluarga, atau ketika dia mendapatkan kekerasan seksual, fisik seperti itu menurut saya tuh menyentuh hati saya banget gitu loh. Jadi mau nggak mau saya tuh pengen banget menyelesaikan permasalahan ini gitu. Cuman karena ada beberapa faktor, jadi itu mungkin menjadi struggle sendiri gitu ya. Cuman ada beberapa kasus yang alhamdulillah bisa terselesaikan gitu. Terus, nah itu sih Mas, kasus-kasus anak remaja gitu yang mengalami kekerasan oleh keluarganya sendiri itu justru yang berat menurut saya. Ada ya Mbak yang kasus yang masuk sampai Mbak intinya dalam penanganannya Mbak? Maksudnya itu case-nya seperti apa sih, bisa diceritain sih Mbak? Maksudnya apakah mungkin ini Mbak ada kekerasan seksual anak oleh keluarga, itu pernah ada nggak Mbak? Pernah nerima case seperti itu Mbak Salma sendiri? Pernah. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan case, dia kebetulan perempuan gitu ya, dia mengalami sebut saja anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi dia perempuan, usianya 13 tahun, dia hidup di dalam keluarga yang mungkin secara ekonomi kurang, dan dia mendapatkan pelecehan seksual gitu di dalam keluarganya oleh pamannya sendiri yang berada dalam satu rumah gitu. Dan itu berkali-kali. Dan anaknya nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Ngomong ke orang tuanya juga nggak bisa, dan
eh, dia harus apa juga nggak tahu gitu. Dan saya menemukan itu ketika dari pihak sekolah itu mencurigai ada perilaku yang aneh oleh anak itu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi anak itu melakukan sendiri di dalam kelas gitu. Nah setelah di asesmen lebih lanjut, ternyata dia sering mendapatkan sensasi itu atau cara yang sama itu oleh keluarganya yang pamannya itu gitu. Jadi ya itu sih sangat menyayat hati. Itu saya kalau cerita tuh masih suka merinding kalau ingat anaknya tuh masih terbayang jelas sekali. Ditambah ketika waktu itu saya datang untuk home visit gitu ya, dari keluarganya tuh awalnya terjadi penolakan gitu. Jadi kayak nggak mungkin, enggak ini pasti anak ini yang ngarang atau apa seperti itu. Cuman setelah dilakukan treatment lebih lanjut, asesmen lebih lanjut, ternyata memang pelakunya memang ini. Dan cuman sayangnya waktu itu parahnya keluarganya tidak mengizinkan untuk membawa ke jalur hukum seperti itu sih. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan dan kadang saya juga masih khawatir ini bisa terulang kembali atau enggak seperti itu. Nah itu jadi kekhawatiran saya sampai saat ini sih sebenarnya. Tugasnya Mbak lumayan berat juga ya karena di situasi seperti itu ya. Jadi ya kadang itu hal-hal kayak gitu tuh. Nah, aku cerita aja Mbak, aku juga merinding karena aku juga punya anak cewek nih. Jadi tidak terpungkiri hal itu kayak gitu tuh terjadi dan mungkin efek psikisnya pasti ada Mbak juga. Dan di kalangan kita pun, ini masyarakat kita pun kadang menyepelekan hal-hal tersebut. Sudah gitu kan Mbak. Padahal efeknya kan juga tidak baik juga untuk berikut itu juga. Aduh, berat ya. Pak Salma juga, ya seberat itu juga, itu juga banyak case-case aneh itu juga ya kan. Ternyata juga suka duganya dengan jadi seorang psikolog ya Mbak, kayak gitu juga. Dia posisi berkebutuhan khusus. Dan tidak tahu harus ngapain, yang mendapatkan perilaku yang seperti itu juga. Jadi Mbak saat itu nggak kesulitan Mbak, misal ada interaksi dengan anaknya kan ada kebutuhan khusus kan juga secara bahasa komunikasi kan juga Mbak kesulitan juga atau gimana Mbak? Ya, waktu itu dia mungkin bicaranya untuk awal-awal pertemuan memang agak pendiam, cuman karena terus dilakukan bonding gitu ya. Jadi dia sudah lama-lama mulai terbuka. Jadi saya bisa tanya, kamu di rumah sama siapa, sering interaksi sama siapa, terus tidurnya gimana, seperti itu. Jadi dia sudah mulai cerita-cerita. Terus kita juga di psikologi kan juga ada treatment bisa menggunakan gambar seperti itu. Jadi saya menggalinya dari hal-hal yang seperti itu gitu, sebelum masuk ke orang tuanya. Itu ditambah dengan dukungan oleh guru-guru sekolahnya sih waktu itu, jadi bisa sampai terungkap. Oke Mbak, terima kasih waktunya Mbak Salma ya. Ini ceritanya seru. Jadi betapa pentingnya teman-teman ketika kita menyadari ada hal-hal yang kadang itu tidak bisa kita handle, khususnya yang kaitannya dengan feelings atau mungkin yang kaitannya dengan hal-hal yang lain. Jadi sekali lagi, ini ketiga kali saya bicara juga. Kadang interaksi kita dengan teman ataupun orang terdekat, kadang yang membuat lega, belum tentu itu juga selesai. Jadi ketika teman-teman menyadari ada yang perlu dibicarakan lebih, ada yang namanya seseorang yang belajar sesuatu yang namanya adalah psikolog nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang, bisa menjadwalkan, bisa ngobrol. Intinya seperti teman curhat, seenak ini saya ngobrol juga, saya aja enak ngobrol dengan Mbak Salma ini juga, seenak ini. Dan apalagi ada jaminan juga, ada kode etik yang kiranya teman-teman takut untuk datang ke psikolog ataupun malu atau apa, ternyata ada kode etik yang mengatur bahwa kita, bahwa dokter ataupun psikolog itu sendiri tidak boleh membuka sebuah rahasia, sebuah case kesembarangan, apalagi identitas ya Mbak ya. Yang jelas. Jadi jangan khawatir, lagi-lagi teman-teman,
Kalau yang ada di kawasan Kediri Raya, silahkan. Ini ada di tempatnya di Sambirejo, Kecamatan Kambingrejo. Ketemu Mbak Salma ini juga yang ngobrol seenak ini nih. Oke Mbak Salma, terima kasih sudah mengizinkan kami, sudah kabar di segmen khusus namanya Corner Talk ini untuk sharing, dan intinya kami kepingin memberikan informasi kepada siapa saja bahwasannya kehadiran seorang psikolog itu penting teman-teman. Jadi daripada nggak tahu harus ngapain ini, depresi, harus ngurung kamar, nggak doyan makan, nggak doyan mandi apa-apa, datang aja ke psikolog, selesaikan masalahmu, dan kita bisa melanjutkan hidup lagi. Mbak, sekali lagi terima kasih. Oke, ya, terima kasih teman-teman di program Corner Talk Sudut Kabar. Berkabar ya.